Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, diberi sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Bapak kita tidak pernah meninggalkan saudara. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyanyi, menyembah Tuhan dengan lagu yang berjudul El Shaddai. El Shaddai. Allah menjagaku. Mari kita menyembah Dia bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan betapa Allah yang maha besar, El Shaddai. El Shaddai itu artinya Allah maha perkasa, Allah yang maha besar, maha kuasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menemani kita. Hari ini judul New Spirit, El Shaddai selalu bersamaku. Saya ajak membaca di dalam Ibrani 13 ayat 5 dari terjemahan baru. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam bahasa Yunani, ayat ini tidaknya 5 kali. Jadi seperti ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak, dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tegas berulang kali artinya Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Sedetik pun Bapak Ibu. Lalu ayat 6-nya bilang, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari FAYH, firman Allah yang hidup, Ibrani 13 ayat 5, bunyinya seperti ini. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, arti dari ayat ini seperti ini. Karena Tuhan, El Shaddai, Allah maha besar, Allah maha kuasa, maha perkasa itu tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita dan menemani kita, maka kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh cinta akan uang. Kita harus puas dengan apa yang ada pada kita. Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Itu di ayat 5 dari terjemahan baru. Saya masih ingat sekali bertahun-tahun yang lalu ketika gereja kami belum bisa menggaji saya banyak. Waktu itu keuangan kami sangat minim, jadi saya digaji kecil sekali. Saya mengontrak rumah kecil di jauh sekali. Kemudian saya tahu upah saya itu, gaji saya itu tidak memungkinkan saya pakai AC. Rumah kontrakan itu ada AC-nya, tapi tidak memungkinkan saya pakai AC. Karena kalau pakai AC, listriknya pasti mahal. Jadi apa yang saya lakukan, Surabaya selalu panas ya, apalagi kalau siang. Saya tidur di bawah Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak ngantor, atau kalau sudah pulang dari kantor masih bisa ada waktu tidur, saya tidur di bawah, di lantai. Karena kalau tidur di atas kasur kepanasan, sumuk nggak bisa tidur. Tetapi mau nyalakan AC, uang nggak cukup untuk bayar listrik. Jadi saya relakan diri saya bertahun-tahun tidur di lantai. Karena saya ditanamkan oleh orang tua saya dari firman Tuhan ini. Mesti mencukupkan diri dengan apa yang ada. Puas dengan apa yang Tuhan kasih. Kalau sementara ini nggak bisa beli motor, ya sudah naik sepeda, naik becak atau apa. Kalau nggak bisa beli mobil, ya sudah puas dengan naik motor. Zaman sekarang ini pinjaman, utangan bisa didapatkan dengan segala macam cara. Dengan mudah juga. Hari-hari ini bangsa kita dihebohkan dengan pinjaman online ilegal, pinjol ilegal.
masyarakat kita sekarang ini sangat mudah membelanjakan uang karena bisa dapat pinjaman cepat, tanpa anggunan, tanpa tanggungan dan sebagainya, tanpa jaminan, macam-macam Bapak Ibu. Saya suka sekali mendapat SMS seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan kita, jangan cinta akan uang. Puas dengan apa yang ada pada kita. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Bapak Ibu mungkin bilang begini, Bu Hana saya tuh enggak cinta uang kok. Saya cinta suami, saya cinta anak, cinta Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau cinta Tuhan. Tapi marilah kita lihat sejenak. Gimana sih ciri-cirinya orang cinta uang itu? Yang pertama, enggak pernah puas, serakah. Kepingin punya ini, kepingin punya itu, enggak selesai-selesai. Kalau yang diingini sudah didapatkan, masih pengen lagi punya, karena teman punya. Terus-terusan seperti itu. Serakah Bapak Ibu. Enggak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Enggak pernah puas dengan gaji yang Tuhan sediakan setiap bulan. Penghasilan yang Tuhan berikan, enggak pernah puas. Itu artinya cinta akan uang Bapak Ibu ya. Yang kedua, banyak berhutang. Gampang sekali pinjam uang. Sehingga banyak hutang. Entah itu hutang di pinjaman online, di bank, di kartu kredit, di rentenir atau bank titil, macam-macam. Banyak sekali sarananya sekarang ini. Bapak Ibu, marilah kita tidak hidup seperti itu. Ya, yang ketiga, ciri orang cinta uang, konflik dengan sesama, bahkan dengan keluarga sendiri, gara-gara uang. Saya kasih 3 ciri saja, sebenarnya banyak. Mari Bapak Ibu, Tuhan bilang di firman Tuhan hari ini, Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia maha perkasa, maha kuasa, maha besar. Tidak perlu takut. Mari kita tidak cinta uang. Puas dengan apa yang ada pada kita. Bersyukur, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan tidak perlu takut karena Tuhan El Shaddai yang memelihara kita. Mari saya ajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan hari ini. Apakah ada cinta akan uang di dalam hati kita? Kalau ada, mari kita datang dengan jujur dan terbuka dan mengaku dan minta ampun kepada Bapa di surga. Cara kita mengelola uang salah. Terlalu terburu-buru beli ini dan beli itu dengan pinjam uang. Terlalu serakah dan tidak pernah puas. Konflik dengan sesama gara-gara uang. Mari kita perbaiki semua Bapak Ibu. Karena Dia Bapa yang perkasa, El Shaddai, tidak pernah meninggalkan kita. El Shaddai itu adalah bahasa Ibrani, bahasa asli perjanjian lama. Namanya Tuhan, salah satunya adalah El Shaddai. Dia selalu menemani saudara. Dia selalu mengerti kebutuhan saudara. Dia selalu tahu isi hati saudara. Keperluan saudara, masa depan saudara. Jangan pernah takut. Dia berjanji sekali-kali, tidak 5 kali tidak akan meninggalkan saudara. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa kepada Bapa dengan jujur dan berubah gaya hidupnya apabila cinta akan uang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengetahui semua kondisi hidup kami, kondisi hati kami. Engkau mengetahui apakah kami cinta akan uang. Kalau memang kami cinta akan uang, serakah, tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur. Banyak berhutang, banyak berkonflik dengan sesama gara-gara uang. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau bertobat ya Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu. Pulihkanlah hidup kami. Pulihkanlah ekonomi kami. Pulihkanlah keuangan kami Bapa. Tolong kami
supaya mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, sehingga hidup kami diberkati. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami. Apapun yang kami lakukan, kemanapun kami pergi, Engkau selalu bersama kami Bapa. Karena itu kami bisa terhibur, kami bisa tenang, kami bisa pasrahkan hidup kami kepadamu. Kami tidak perlu takut akan segala kebutuhan-kebutuhan keuangan kami di masa kini maupun di masa depan. Karena El Shaddai tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kuatkan hati anak-anak-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus. Amin. El Shaddai memberkati saudara.